Di sebuah sudut kecil Jawa Tengah, di mana kabut pagi seringkali menyembunyikan retakan pada dinding-dinding rumah tua, hiduplah seorang pria bernama Bambang. Bagi penduduk desa, Bambang adalah sebuah anomali, sebuah naskah rusak yang tidak pernah selesai ditulis. Sejak 2 dekade lalu, pria itu memutuskan untuk mengunci rapat bibirnya, seolah-olah kata-kata adalah racun yang bisa membakar siapa saja yang mendengarnya. Di mata mereka, keheningan Bambang bukanlah sebuah pilihan estetis, melainkan tanda dari jiwa yang cacat. Setiap hari, Bambang menjalani hidupnya seperti bayangan yang dipaksa memiliki raga. Dia adalah objek yang diamati, dikomentari, dan akhirnya dihina tanpa ada sedikit pun perlawanan. Ibu Ratna, seorang wanita parubaya yang suaranya selalu lebih nyaring daripada pikirannya, seringkali menjadikan Bambang sebagai monumen kegagalan di depan umum. Baginya, Bambang adalah ruang kosong yang bisa diisi dengan segala jenis sampah emosionalnya sendiri. Saat Bambang berjalan melewati pasar dengan langkah yang tenang namun berat, Ibu Ratna tidak segan-segan menunjuknya sambil berbisik dengan volume yang disengaja agar terdengar. Dia menyebut Bambang sebagai bejana retak yang sudah tidak berguna bagi masyarakat. Di titik ini, Bambang bukan lagi manusia di mata mereka. Dia hanyalah sebuah cermin tua yang buram, tempat orang-orang bercermin dan merasa lebih suci karena mereka masih bisa berbicara, meski yang mereka ucapkan hanyalah kebusukan. Dalam kesunyiannya, Bambang sebenarnya sedang membangun sebuah labirin di dalam kepalanya sendiri. Dia menyerap setiap hinaan, setiap tatapan jijik, dan setiap tawa meremehkan dari para remaja seperti Rian yang sering sengaja menyenggol bahunya di jalan. Rian, seorang remaja yang merasa dunia adalah miliknya hanya karena ototnya yang muda, seringkali menertawakan ketidakmampuan Bambang untuk membalas. Bambang menerima itu semua. Dia membiarkan hinaan itu masuk ke dalam pori-porinya, mengalir dalam darahnya, hingga pada satu titik, dia mulai percaya pada kebohongan kolektif tersebut. Dia merasa dirinya adalah kesalahan cetak dalam narasi Tuhan. Dia mulai memandang dirinya melalui topeng-topeng mengerikan yang dipasangkan orang lain pada wajahnya. Setiap malam, di bawah lampu minyak yang temaram, Bambang menatap pantulan dirinya di air dalam kendi, melihat seorang pria yang dihancurkan oleh kebisingan yang bahkan tidak dia buat sendiri. Dia merasa berada di sebuah ruang gelap yang tidak memiliki pintu keluar, di mana satu-satunya suara yang terdengar adalah gema dari cemoohan orang-orang desa. Namun, di balik rasa rendah diri yang menghantam itu, ada sebuah kesadaran yang mulai tumbuh secara perlahan, sedingin es yang merayap di atas danau. Bambang mulai menyadari bahwa setiap kata yang dilemparkan orang kepadanya sebenarnya bukan tentang dirinya, melainkan tentang ketakutan mereka sendiri akan kesunyian. Mereka takut pada pria yang bisa bertahan hidup tanpa perlu pengakuan dari mulut-mulut yang haus drama. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis. Jangan di-skip. Lambat laun, rasa malu yang menyiksa itu mulai bermutasi. Bambang menyerap energi dari penghinaan itu seperti tanah kering yang menghisap air hujan yang kotor. Dia membiarkan dirinya dianggap bermasalah, karena dia tahu bahwa di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, hanya orang-orang yang dianggap rusaklah yang benar-benar utuh. Ada sebuah kebenaran pahit yang mulai dia pahami, bahwa ada yang salah dengan dunia ini, dan kesalahan itu bukan terletak pada lidahnya yang keluh, melainkan pada telinga orang-orang yang hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Dia berdiri di sana, di tengah pasar yang bising, sebagai sebuah anomali yang tenang, menyadari bahwa topeng yang mereka paksakan kepadanya sebenarnya adalah pelindung terbaiknya. Di balik wajah yang dianggap hancur itu, Bambang sedang mempersiapkan sebuah simfoni pembalasan yang tidak akan memerlukan satu kata pun untuk menghancurkan harga diri seluruh kota yang telah merendahkannya. Dia adalah pengarang yang sedang menunggu babak selanjutnya dimulai, membiarkan para figuran merasa menang sebelum tirai benar-benar disingkapkan. Bambang tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk mencari perlindungan. Baginya, desa itu telah berubah menjadi laboratorium anatomi, di mana dia adalah subjek yang dibedah oleh mata-mata penuh prasangka. Namun ironisnya, dialah satu-satunya orang di sana yang memegang pisau bedahnya. Ada sebuah pergeseran tektonik dalam jiwanya yang terjadi tepat setelah dia mencapai titik nadir dari kepercayaan dirinya. Jika sebelumnya dia menyerap hinaan seperti spons yang pasrah, kini dia menyerapnya seperti sebuah lubang hitam. Segala sesuatu yang masuk tidak akan pernah kembali, dan hanya akan menambah massa serta gravitasi dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa malu. Dia mulai merasa berbahaya, bukan karena kekerasan fisik, melainkan karena kedaulatan mental yang tidak bisa lagi diintervensi oleh siapapun. Pembalikan sudut pandang ini dimulai pada suatu sore yang lembab, ketika Pak Kades mengadakan pertemuan warga untuk membahas rencana ekspansi lahan yang mencurigakan.
Di balai desa yang pengap itu, Bambang hadir. Dia tidak duduk di bangku depan seperti para penjilat yang mencari muka, juga tidak bersembunyi di balik pintu seperti pengecut. Dia berdiri di sudut ruangan, bersandar pada tiang kayu tua dengan tangan terlipat di dada. Posisinya strategis. Dia bisa melihat setiap gerak-gerik, setiap keringat yang menetes di dahi Pak Kades, dan setiap lirikan mata penuh keserakahan dari para kroninya. Bambang bukan lagi si bisu yang malang. Dia adalah pengamat yang dingin, seorang saksi bisu yang keberadaannya mulai terasa seperti beban yang menindih ruangan tersebut. Pak Kades, seorang pria yang selalu bangga dengan retorikanya yang berapi-api, mulai merasa terganggu. Setiap kali dia melontarkan janji-janji manis tentang kesejahteraan bersama, matanya secara tidak sengaja akan bertemu dengan tatapan Bambang yang datar dan tanpa ekspresi. Tatapan itu tidak mengandung kebencian, dan justru itulah yang membuatnya menakutkan. Kebencian adalah emosi yang bisa dikelola, tapi kekosongan yang tajam adalah teka-teki yang menghancurkan saraf. Di mata Bambang, Pak Kades hanyalah seorang aktor amatir yang sedang memainkan peran buruk dalam sebuah drama yang naskahnya sudah lama Bambang baca. Ruang gelap di kepala Bambang kini telah berubah menjadi sebuah ruang kontrol yang canggih, di mana dia memetakan setiap kebohongan dan menyusunnya menjadi sebuah peta jalan menuju keruntuhan mereka. Identitas baru ini tumbuh layaknya kulit kedua yang lebih keras dan lebih dingin. Bambang tidak lagi memerlukan pengakuan dari manusia-manusia yang moralitasnya bisa dibeli dengan selembar uang kertas atau janji jabatan. Dia menyadari bahwa ketika seseorang berhenti berbicara, dia sebenarnya sedang mengumpulkan energi yang biasanya terbuang sia-sia untuk memvalidasi diri. Dia menjadi sosok yang tak bisa dimainkan lagi dalam bidak catur sosial desa tersebut. Saat Ibu Ratna mencoba kembali melemparkan sindiran tajam tentang rumahnya yang reyot, Bambang tidak menunduk. Dia justru menatap Ibu Ratna tepat di matanya, dengan durasi yang sedikit lebih lama dari yang dianggap sopan, sampai wanita itu sendiri yang memalingkan wajah dengan rasa tidak nyaman yang merayap di tengkuknya. Itu adalah dominasi psikologis dalam bentuknya yang paling murni, sebuah pesan tanpa suara yang mengatakan bahwa semua senjatamu kini telah tumpul di hadapanku. Ketenangan Bambang menjadi sebuah teror bagi mereka yang memiliki rahasia. Di sebuah lingkungan di mana gosip adalah mata uang, keheningan adalah ancaman bagi inflasi kebohongan. Dia mulai membawa sebuah buku catatan kecil kemanapun dia pergi. Dia tidak menulis dengan terburu-buru. Dia hanya mencatat sesekali setelah mengamati sesuatu yang spesifik. Tindakan sederhana ini menciptakan paranoia massal. Orang-orang mulai berbisik, bukan lagi tentang betapa bermasalahnya Bambang, tapi tentang apa yang sebenarnya dia ketahui. Mereka yang dulu merendahkannya kini merasa diawasi oleh kamera pengawas yang memiliki nyawa. Bambang telah membalikan posisi tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Dia sekarang adalah pusat gravitasi di desa itu, sebuah titik diam di tengah badai kepanikan yang mulai ia ciptakan secara pasif. Nenek Sumi, wanita tertua di desa yang penglihatannya mulai kabur namun mata batinnya tetap tajam, adalah orang pertama yang menyadari transformasi ini. Suatu hari, saat Bambang membantunya memindahkan kayu bakar, Nenek Sumi menyentuh lengan Bambang dan berbisik, "Kau tidak lagi menjadi mangsa, bukan?" Bambang hanya memberikan anggukan kecil, sebuah gerakan minimalis yang syarat akan wibawa. Di mata Nenek Sumi, Bambang telah melewati api penyucian batin. Dia bukan lagi pria yang dihancurkan oleh dunia. Dia adalah pria yang telah membedah dunia dan melihat bahwa isinya hanyalah kekosongan yang bising. Harga dirinya tidak lagi bersandar pada opini publik, melainkan pada kebenaran objektif yang dia simpan rapat di balik bibirnya yang terkunci. Ketajaman mental Bambang semakin terasa saat sebuah perusahaan pengembang mulai mengirimkan preman-preman berkedok kontraktor untuk mengintimidasi warga agar menjual tanah mereka dengan harga murah. Saat warga lain gemetar ketakutan atau berteriak histeris, Bambang hanya berdiri di depan rumahnya yang sederhana, memegang segelas air putih, memperhatikan para preman itu seolah-olah mereka adalah semut yang sedang berbaris. Salah satu preman yang paling besar mencoba memprovokasinya, berteriak tepat di depan wajahnya, mengeluarkan bau napas yang busuk dan kata-kata kotor. Bambang bahkan tidak berkedip. Dia hanya terus menatap mata pria itu dengan ketenangan seorang predator yang tahu bahwa mangsanya sudah terjebak dalam perangkap yang bahkan belum disadari oleh si mangsa. Keheningan Bambang telah menjadi bahasa baru yang lebih kuat dari proklamasi manapun. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah kalah. Dia hanya sedang melakukan observasi mendalam sebelum memberikan vonis akhir. Orang-orang yang dulu memandangnya dengan rasa kasihan atau jijik, kini memandangnya dengan rasa takut yang dibalut rasa hormat yang terpaksa. Mereka mulai menyadari bahwa pria yang mereka anggap rusak,
Ini sebenarnya adalah satu-satunya orang yang paling utuh di antara mereka semua. Dia adalah arsitek dari sebuah kebenaran yang akan segera meledak. Dan dia tidak akan memberikan peringatan melalui kata-kata. Dia hanya akan berdiri di sana, menjadi saksi saat kebohongan mereka runtuh oleh beban mereka sendiri. Sementara dia tetap tegak, dingin, dan tak tersentuh dalam singgasana kesunyiannya yang agung. Keheningan Bambang kini bukan lagi sebuah penjara, melainkan sebuah menara pengawas yang tinggi dan dingin. Jika pada tahun-tahun awal ia dianggap sebagai bejana retak yang bocor, kini ia adalah sebuah bendungan raksasa yang menampung seluruh beban dosa desa itu di balik dinding beton jiwanya yang tak tertembus. Ia telah mencapai sebuah tingkatan psikologis di mana kata-kata manusia terasa seperti kebisingan lalat di musim panas, mengganggu, namun sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mengubah arah takdirnya. Identitas barunya telah terbentuk sempurna. Ia bukan lagi Bambang si bisu yang malang. Ia adalah Bambang sang hakim sunyi. Sosok yang kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat percakapan di warung kopi terhenti mendadak. Bukan karena mereka benci, tapi karena mereka merasa telanjang di bawah tatapannya. Bahaya mental yang ia pancarkan bersumber dari ketidakpastian. Di dunia yang terobsesi dengan komunikasi instan, seseorang yang menolak untuk berbicara adalah sebuah anomali yang menakutkan. Bambang memahami ini dengan sangat sadar. Ia mulai menggunakan kesunyiannya sebagai alat bedah psikologis. Ketika Pak Kades atau Ibu Ratna mencoba untuk basa-basi atau mencairkan suasana dengan tawa palsu, Bambang hanya menatap mereka. Ia tidak tersenyum, tidak mengangguk, juga tidak menggeleng. Ia hanya memberikan keheningan yang panjang dan tidak nyaman. Dalam psikologi, keheningan seperti ini memaksa orang lain untuk mengisi kekosongan dengan ketakutan mereka sendiri. Semakin lama Bambang diam, semakin banyak rahasia yang tanpa sadar diungkapkan oleh lawan bicaranya melalui gerak tubuh, kegelisahan, dan pengakuan-pengakuan defensif yang tidak diminta. Di dalam kepalanya, Bambang telah selesai dengan segala bentuk validasi eksternal. Ia tidak lagi mengejar rasa hormat, karena ia tahu bahwa rasa hormat yang diberikan manusia seringkali hanyalah rasa takut yang mengenakan setelan jas. Ia telah membangun sebuah ruang gelap di batinnya di mana ia menyimpan semua data, bukti, dan catatan yang ia kumpulkan selama 2 dekade. Ia melihat setiap korupsi kecil di balai desa, setiap pengkhianatan di balik pintu rumah tetangga, dan setiap kebohongan yang digunakan untuk menindas orang lemah. Selama ini, mereka mengira Bambang adalah saksi yang mati, padahal ia adalah saksi yang paling hidup karena ia tidak pernah terdistraksi oleh egonya sendiri untuk ikut berbicara. Ketajaman mental ini mencapai puncaknya ketika perusahaan pengembang yang sebelumnya mengancam warga mulai melakukan tindakan agresif. Mereka mencoba menyuap Bambang, berpikir bahwa pria yang hidup dalam kesederhanaan selama 20 tahun akan mudah roboh oleh tumpukan uang kertas. Seorang pria berpakaian necis dengan tas koper penuh uang duduk di hadapan Bambang di teras rumahnya yang reyot. Pria itu berbicara selama 1 jam, memuji-muji Bambang, menawarkan kehidupan baru di kota, dan memberikan janji-janji manis. Sepanjang waktu itu, Bambang hanya memandangi segelas teh pahit yang ada di hadapannya. Ia tidak menyentuh uang itu, tidak pula melihat wajah pria necis itu. Ia hanya memberikan keheningan yang begitu pekat hingga pria necis itu mulai berkeringat dingin. Bicaranya terbata-bata, dan akhirnya pergi dengan rasa malu yang luar biasa tanpa tahu apa kesalahan yang telah ia buat. Itulah dominasi sejati. Bambang menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk memerintah orang lain, melainkan kemampuan untuk tidak bisa diperintah oleh siapapun. Ia tidak mengejar siapapun, tidak mendebat siapapun, dan tidak membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya berdiri pada titik poros kebenarannya sendiri. Para warga desa kini mulai merasa bahwa ada hantu yang menghantui nurani mereka, dan hantu itu adalah pria yang setiap pagi menyapu halaman rumahnya dengan tenang. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka tidak sedang meremehkan seorang pria lemah, melainkan sedang menumpuk hutang moral kepada seorang pria yang memiliki ingatan setajam silet. Identitas baru ini membuat Bambang menjadi berbahaya secara mental, karena ia tidak lagi memiliki tombol emosional yang bisa ditekan. Hinaan tidak lagi menyakitinya. Pujian tidak lagi membuatnya besar kepala. Ia telah melampaui dualitas tersebut. Ketika Rian, remaja yang dulu sering merundungnya, kini datang untuk meminta bantuan karena terseret kasus hukum, Bambang tidak menunjukkan rasa puas atau dendam. Ia hanya menatap Rian sejenak, lalu memberikan sepucuk surat yang selama ini ia simpan. Surat yang berisi bukti bahwa Rian sebenarnya hanya dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang lebih kuat. Dalam satu gerakan tanpa suara, Bambang menghancurkan harga diri Rian dengan cara menyelamatkannya. Rian tertunduk malu,
menyadari bahwa orang yang ia anggap sampah adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kebebasannya. Inilah fase di mana Bambang benar-benar menjadi pengarang dalam kehidupan nyata. Ia tidak lagi bereaksi terhadap alur cerita yang dibuat orang lain. Ia mulai mendikte alur itu dengan keberadaannya. Setiap langkahnya di jalan desa kini terasa seperti dentum lonceng yang mengingatkan semua orang akan dosa-dosa mereka. Ia tidak perlu menghakimi dengan kata-kata, karena cermin kesunyian yang ia bawa kemana-mana sudah cukup untuk menunjukkan betapa buruknya rupa jiwa orang-orang di sekitarnya. Keheningan itu telah bermutasi menjadi sebuah otoritas moral yang tak terbantahkan. Di malam-malam yang sunyi, Bambang sering duduk di bawah pohon beringin tua di tengah desa. Ia melihat bintang-bintang dan menyadari bahwa alam semesta ini pun sebenarnya sangat sunyi, namun kekuatannya luar biasa. Ia merasa selaras dengan kesunyian itu. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan mengapa ia memilih diam selama 20 tahun. Penjelasan adalah milik mereka yang merasa bersalah atau mereka yang mencari pembelaan. Bambang tidak butuh keduanya. Ia telah menjadi monumen hidup yang membuktikan bahwa di balik mulut yang terkunci, terdapat sebuah pikiran yang mampu meruntuhkan satu kota hanya dengan satu kali tatapan yang tepat. Ia adalah bukti bahwa saat kau berhenti menjadi pemain di panggung sandiwara orang lain, kau secara otomatis menjadi sutradara bagi nasibmu sendiri. Kesunyiannya adalah pedang yang telah diasah selama 2 dekade, dan kini, tanpa perlu dicabut dari sarungnya pun, pedang itu telah membuat seluruh kota bertekuk lutut dalam rasa malu yang tak bertepi. Kini, tirai drama ini mulai tertutup, namun tidak dengan suara tepuk tangan, melainkan dengan keheningan yang jauh lebih megah. Bambang duduk di teras rumahnya yang masih sama, namun atmosfer di sekelilingnya telah berubah total. Tidak ada lagi Ibu Ratna yang berteriak nyaring, tidak ada lagi Pak Kades yang berjalan dengan busung dada. Mereka semua kini berjalan dengan langkah yang lebih pelan saat melewati rumahnya, seolah-olah mereka sedang melewati sebuah kuil suci yang menyimpan seluruh rahasia hidup mereka. Dunia, yang dulu begitu agresif mencoba menghancurkannya, kini telah menyesuaikan diri dengan frekuensi kesunyiannya. Pelajaran terbesar dari perjalanan 20 tahun ini bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang kedaulatan diri. Bambang telah membuktikan bahwa ketika kau berhenti mengejar siapapun, baik itu mengejar validasi, pengakuan, atau permohonan maaf, maka dunialah yang akan mulai mengejarmu. Dia tidak lagi menjadi figuran yang menunggu giliran bicara dalam naskah orang lain. Dia adalah sang penulis yang membiarkan tintanya mengering dalam kebisuan. Namun ceritanya tetap terbaca dengan jelas di wajah-wajah orang yang kini menunduk saat berpapasan dengannya. Pada akhirnya, Bambang berdiri dan menatap Cakrawala. Dia masih tidak bicara. Namun, dalam batinnya, dia tahu bahwa dia telah memenangkan perang yang paling sulit. Perang melawan keinginan untuk didengar oleh mereka yang tidak layak mendengar suaranya. Dia telah menjadi pengarang cerita terbaik bagi hidupnya sendiri, di mana akhir ceritanya bukan tentang sebuah pidato kemenangan, melainkan tentang kedamaian seorang pria yang tahu bahwa dia tidak lagi bisa disentuh oleh kebisingan dunia. Dunia telah berlutut, bukan karena dipaksa, tapi karena mereka akhirnya menyadari bahwa di hadapan seorang pria yang benar-benar sadar dan tenang, segala bentuk kesombongan hanyalah debu yang tertiup angin. Bambang tetap diam, karena baginya, kebenaran tidak butuh suara, ia hanya butuh saksi. Dan dia adalah saksi abadi dari keruntuhan ego manusia di hadapan kesunyian yang agung.